Oke, kita kembali ke slide-nya ya, teman-teman. Kita akan berbicara masalah Maestro Infinite Protection Product Knowledge-nya sebenarnya seperti apa. Nah, pertama kita akan membahas, nanti yang akan kita bahas di materi ini, itu adalah tentang pengenalan tradisional whole life, atau tradisional yang memang bisa di-cover selama seumur hidup. Karena produk tradisional itu ada banyak, ya, ada banyak banget. Lalu yang kedua adalah MIP dan unique selling point-nya. Ya, selling point-nya nanti kira-kira selling point-nya apa aja sih? Nah, sebenarnya sudah saya bahas di yang pertama tadi, di depan tadi saya sudah bahas beberapa selling point-nya kalau teman-teman perhatikan di situ. Lalu berakhirnya polisnya nanti seperti apa plus pengecualiannya, lalu ide penjualannya nanti seperti apa. Ini yang menarik ya, kita tahu produknya, kita tahu ide menjualnya, itu akan sangat-sangat jauh menarik banget teman-teman. Nah, lalu kita pengenalan produk traditional whole life. Yang pertama, asuransi tradisional whole life itu adalah asuransi jiwa seumur hidup secara langsung. Dalam artian di sini biasanya adalah premi dibayarkan sampai tertanggung meninggal dunia atau maksimal sampai usia pertanggungan 100 tahun. Nah, asuransi whole life itu adalah asuransi jiwa teman-teman, itu yang memang mengcover kita sampai seumur hidup. Tapi biasanya ada batasannya sampai 100 tahun. Karena sekarang udah jarang ya orang yang umurnya di atas 100 tahun. Meskipun ada tapi biasanya 1001 tuh yang kayak gitu. Ya, jadi dianggapnya 100 tahun itu adalah sebagai umur yang sangat-sangat panjang. Nah, lalu biasanya dibayar preminya itu adalah selamanya. Selama nasabah pengen di cover, belum meninggal ya dia harus bayar premi. Kalau pengen UP-nya nanti cair saat meninggal. Lalu ada juga asuransi seumur hidup, asuransi whole life seumur hidup yang pembayarannya itu terbatas. Limited payment whole life policy, ya. Itu di mana proteksi seumur hidup sampai 100 tahun juga kita bicara di situ tanpa harus membayar premi asuransi seumur hidup. Premi cukup dibayar sampai jangka waktu tertentu. Nah, di sini menariknya, MIP ini termasuk golongan ini, teman-teman, sebenarnya. Jadi nasabah cukup setor preminya, ya kan? Cukup setor, ingat ya, cukup setor preminya selama waktu yang ditentukan, 5 tahun, 10, 15, 20, untuk bisa mendapatkan asuransi jiwa sampai 100 tahun. Nah, di sini nilai tunai terbentuk selama polis berlangsung dan aktif sampai jumlah setara dengan jumlah uang pertanggungan dasar ketika tertanggung berusia 100 tahun. Ini sedikit pengetahuan kita tentang produk tradisional whole life. Ada whole life yang bayar seumur hidup sama whole life yang bayarnya terbatas. Nah, perbedaannya apa sih asuransi tradisional di AXA, term life versus limited payment whole life? Biasanya kalau kita bicara term life, pengcoverannya lama proteksinya terbatas. Kita punya produk term life yang hanya bisa di cover maksimal sampai usia 70 tahun. Ya, itu kita punya. Nanti kita akan bahas di produk selanjutnya. Kalau limited whole life itu diproteksinya seumur hidup atau sampai 100 tahun, teman-teman. Ini kita bicara perbedaannya dulu. Lalu masa bayarnya dia sesuai kontrak. Kalau kontraknya dia memang 10 tahun, ya dia bayar 10 tahun. Kalau dia di kontraknya adalah proteksinya 5 tahun, ya dia bayarnya 5 tahun. Ya, di situ. Nah, kalau untuk limited whole life itu tidak terbatas masa bayarnya. Ya, jadi memang dia bayar terus nih. Sebenarnya biayanya dia bayar terus. Lalu nilai tunai dia tidak ada. Ya, nilai tunai tidak ada. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang masa bayar ini tadi, untuk yang limited payment whole life, masa bayarnya dia tidak terbatas. Dalam artian kalau misalkan memang 100 di cover sama 100 tahun, ya dia akan bayar selama 100 tahun. Tapi perusahaan biasanya akan menghitung nasabah cukup bayar misalkan 5 tahun. Premi yang dibayarkan selama 5 tahun ini nanti itu cukup untuk membayar biaya-biaya selama 100 tahun. Ya, jadi premi yang disetorkan selama 5 tahun misalkan itu cukup untuk bayar proteksi selama 100 tahun. Jadi pembayaran nasabahnya dibatasin di situ. Kita berikan batasannya di situ. Tapi pada dasarnya biaya kena terus nggak? Biaya kena terus juga di sini. Tapi ada jaminan yang diberikan oleh perusahaan bahwa cukup bayar 5 tahun, kita proteksi selama 100 tahun. Terus hasil investasi, kalau kita bicara produk asuransi tradisional, itu pasti semuanya tidak ada nilai investasinya. Ya,
Pasti, karena nilai investasi itu hanya ada di produk unit link. Ya, tradisional pasti tidak ada tidak ada nilai investasinya. Yang ada itu adalah nilai tunai. Bedakan. Kalau nilai investasi itu biasanya besarnya tidak bisa ditentukan karena sesuai dengan harga saham. Tapi kalau kita bicara nilai tunai itu biasanya ada dan itu dijamin. Kalau term life pasti tidak ada karena term life mereka hanya membayar COI-nya aja. Tapi kalau whole life di sini juga ada biayanya, juga ada nilai tunai yang dijamin. Nah, sekarang kita bicara segmentasi pasar. Segmentasi pasarnya kemana sih? Gitu loh. Segmentasi pasarnya adalah mereka yang membutuhkan asuransi jangka pendek. Biasanya adalah misalkan orang-orang yang punya utang di bank. Orang punya utang di bank itu selama 5 tahun. Ya, misalkan 5 tahun. Jadi tujuannya adalah kalau sampai terjadi risiko meninggal sama si A, si nasabah ini, maka uang pertanggungannya itu cukup untuk membiayai atau melunasi pinjaman di bank. Ya, selama ini kan kadang orang punya pinjaman tapi dia nggak punya asuransi jiwa. Kalau dia meninggal dunia maka pinjamannya akan menjadi tanggung jawab keluarga. Nah, biar tidak terjadi hal seperti itu, maka orang-orang yang punya asuransi atau punya pinjaman, mereka harus punya mengasuransikan jiwanya nih. Pinjamanmu berapa lama? 5 tahun. Besarnya berapa besar nih? 1 miliar. Berarti dia harus mengambil asuransi dengan masa proteksinya selama 5 tahun sebesar berapa? 1 miliar. Dengan catatan kalau 1 miliar ini nanti dia meninggal dunia akan cair. Nah, inilah yang akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Nah, yang kedua, kalau term life itu biasanya untuk orang-orang yang baru merintis karir. Satu, income-nya belum terlalu besar. Ya, misalkan keluarga-keluarga muda yang baru merintis karir, income-nya belum terlalu besar nih teman-teman. Ya, duitnya belum terlalu banyak, otomatis spare uang untuk beli asuransi juga nggak bisa gede. Nah, makanya kita tawarkan produk term life. Karena ini murah. Ya, preminya murah nih di sini. Bahkan di tempatnya kita, term life ini bisa dijual dengan 150.000 per bulan. Jadi, untuk mereka-mereka yang punya income terbatas, mereka tetap harus punya proteksi untuk keluarganya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau limited payment whole life itu ya biasanya adalah yang memang orang-orang yang membutuhkan asuransi jangka panjang. Memang tujuan dia beli proteksi untuk melindungi income keluarga. Ya, memang untuk mau beli warisan buat keluarga, itu bisa. Lalu orang-orang yang menginginkan kepastian perkembangan nilai tabungan. Orang-orang yang tipikalnya nggak mau ribet dengan yang namanya investasi. Ya, biasanya mereka udah trauma nih dengan produk unit link yang mereka selalu dapat angin surga, misalkan nabung 10 tahun nanti duitnya jadi berapa, nggak pasti gitu ya. Ini untuk limited payment whole life ini adalah untuk orang-orang yang mengharapkan kepastian. Aku bayar berapa lama? 5 tahun. Ya udah, berarti setelah 5 tahun aku tidak dipusingkan untuk membayar asuransi lagi. Udah selesai. Misalkan kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah orang-orang yang membutuhkan kepastian masa bayar. Ya, jadi orang-orang kalau unit link kan masa bayarnya mereka tidak pasti. Mereka akan bayar selamanya. Meskipun dia setornya 10 tahun, tapi biayanya tadi ditarik tadi teman-teman. Ingat ya yang penjelasan saya di depan. Nah, untuk orang-orang yang membutuhkan kepastian masa bayar, inilah yang kita cari. Jadi segmen pasarnya beda. Misalkan untuk orang-orang yang masa kerjanya tinggal 5 tahun lagi. Ya, orang yang masa kerjanya tinggal 5 tahun lagi. Atau orang yang misalkan contoh kata saya bilang adalah anggota DPR. Anggota DPR itu masa jabatannya adalah 5 tahun sekali. Mereka ganti. Nah, dengan produk MIP ini, jadi selama mereka menjabat, mereka bayar. Pastikan tender dan lain sebagainya dapat tuh. Ya kan? Ini ide jualan juga nih. Setelah itu selesai. Nggak perlu bayar, proteksi jalan sampai 100 tahun. Lalu untuk tipe-tipe orang yang memiliki kemampuan lebih ya atau keluarga di tahap kehidupan yang sudah mapan. Karena premi untuk yang model seperti ini memang akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk term life atau dibandingkan dengan produk unit link. Untuk produk-produk yang model seperti ini memang sedikit lebih tinggi intinya. Jadi pastikan memang kita cari mangsa pasar yang sudah oke nih, udah mapan nih gitu. Ya, tapi kita tawarkannya apa? Ini pasti loh. Kepastian loh, nilai tunainya pasti, masa bayarnya pasti, gratis asuransi accident, nanti di usia 65 cair 20% dari UP. Nah, itu yang harus kita tawarkan nanti teman-teman.
Nah, apa bedanya term life dengan limited payment whole life tadi? Kalau kita bicara dari total premi limited payment whole life, itu kita hitungnya biasanya preminya itu tetap. Ya, preminya untuk yang premi whole life itu memang dia tetap. Dalam artian tahun pertama, kalau dia bayar 10 tahun, tahun pertama sampai tahun ke-10 itu sama. Ya, sama. Atau dia bayar 5 tahun, tahun pertama sampai tahun ke-5 itu preminya sama. Ya. Tapi kalau untuk produk term life, ya kita bicara term life, dia preminya meningkat. Jadi misalkan dia ngambil pertama adalah proteksinya adalah di cover selama 5 tahun. Di cover selama 5 tahun. Oke, selama 5 tahun ini dia preminya sama. Ya, preminya memang sama. Tapi kalau ternyata dia mau perpanjang lagi, ya otomatis kan setelah 5 tahun proteksi selesai nih. Kalau dia mau perpanjang lagi, misalkan mau 5 tahun lagi, preminya sudah beda. Dia sudah naik. Ya, preminya sudah naik. Apalagi kalau bayarnya ngambil yang term life yang 1 tahunan. Jadi term life itu ada 1 tahunan, ada 5 tahunan, ada 10 tahunan. Jadi diproteksi selama 1 tahun, diproteksi selama 5 tahun, atau diproteksi selama 10 tahun. Itu typical produk untuk term life. Nah, itu tadi sekilas yang perbedaannya term life-nya kita punya produk term life dan MIP. Ya, yang akan kita bahas sekarang ini adalah produk-produk MIP. Selling point-nya apa aja sih di produk MIP yang sebenarnya sudah saya singgung juga ya teman-teman tadi di depan untuk produk MIP sebenarnya seperti apa. Nah, program ini adalah program asuransi jiwa seumur hidup ya, yang memberikan kepastian perlindungan kepada kita sebagai customer-nya kita nih, yang memberikan perlindungan ke customer-nya kita, yang memberikan kepastian proteksi jiwa dan kecelakaan. Juga kepastian masa bayar. Plus kepastian nilai tunai. Jadi apa aja sih yang di sini yang kita sebut pasti di sini? Yang pertama adalah masa bayar ya. Yang pertama adalah masa bayar, lalu nilai tunai ya, nilai tunai, lalu kecelakaan. Oke, yang berikutnya itu adalah proteksi jiwanya. Berarti ada 4 kepastian yang bisa kita tawarkan ke customer. Jadi saat kita jual produk ini, peace of mind. Dalam artian nasabah tidak akan tanya saldo ke kita. Niwah, saldoku berapa ya per tahun kelima ini? Niwah, masa bayarku kurang berapa lama lagi ya? Ya kan? Nah, kita akan terhindar dari hal-hal itu. Selama nasabah sudah selesai bayar, ya selesai. Kita sudah tidak perlu lagi menghitung kekurangan pembayaran dari customer-customernya kita. Oke. Yang pertama, 3 unique selling point-nya. Yang pertama adalah kepastian proteksi jiwa dan kecelakaan seumur hidup. Jadi, di sini MIP itu memberikan kepastian perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sampai usia 100 tahun di covernya. Plus tambahan perlindungan UP sampai 50%. UP dasar dan maksimalnya adalah 51 miliar. Jadi, misal seperti yang saya jelaskan tadi di depan teman-teman. Misal UP dasarnya itu adalah 2 miliar. Ya, atau kita bicara 3 miliar. Kalau nasabah meninggal karena kecelakaan, dia akan dapat tambahan 50% dari 3 miliar ini ya, tapi maksimalnya adalah 1 miliar. Jadi kalau 50%-nya itu adalah 1,5 M, karena itu maksimal 1 M berarti dapatnya adalah 4 miliar. Dan ini free teman-teman, ya free. Lalu kepastian masa bayar yang saya jelaskan tadi. Jadi nasabah di sini boleh memilih masa bayarnya 5 tahun, ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun. Setelah nasabah selesai bayar, sudah pasti di cover sampai 100 tahun. Ingat yang kita catat ya. Selesai nasabah bayar, sudah pasti di cover sampai 100 tahun. Ya, di situ. Lalu yang ketiga adalah kita memberikan kepastian tunai dana pensiun. Kenapa dana pensiun? Jadi saat ini kalau kita beli asuransi jiwa, biasanya kan untungnya kita bisa menikmatinya kan kalau kita meninggal. Nah, bedanya kalau MIP ini nggak harus meninggal. Ya, nggak harus meninggal.
Tapi kalau kita panjang umur sampai usia 65 tahun, ya, itu juga sudah kita sudah dapat yang namanya manfaat hidup senilai 20% dari UP dasar. Ya, di situ. Lalu berlaku untuk nasabah-nasabah yang memenuhi ketentuan. Memenuhi ketentuannya seperti apa? Kalau usia nasabah, usia masuknya nanti akan di slide berikutnya akan ada. Ya, di sini kalau sampai nasabah usia masuknya itu maksimal adalah 50 tahun. Tapi kalau nasabah masuknya sudah di atas 50 tahun, manfaat 20% ini sudah nggak ada, teman-teman. Jadi kita cek dulu nasabah-nasabahnya, ya. Itu selling point-nya. Yang berikutnya adalah kepastian proteksi. Kepastian di sini melindungi sampai 100 tahun. Nah, ketentuannya adalah maksimal 50% untuk kecelakaannya dan maksimalnya adalah 1 miliar. Terus maksimum proteksi kecelakaan seluruh polis itu adalah 1 miliar di sini tadi. Mana yang lebih tinggi? Ya. Terus definisi kecelakaan adalah sesuatu peristiwa yang mengandung kekerasan yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak direncanakan dan tidak disengaja. Datang dari faktor luar, kekerasan yang mana mengakibatkan cedera yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu kedokteran atau secara medis. Jadi kecelakaan itu tidak harus di jalan raya, teman-teman. Kecelakaan itu misalkan jatuh dari genteng pun itu namanya juga kecelakaan. Terpleset di kamar mandi, terbentur tembok itu juga termasuk kecelakaan, ya kan? Yang penting tidak direncanakan. Ya, itulah yang disebut dengan kecelakaan. Lalu yang berikutnya adalah manfaat meninggal. Di sini yang dimaksud dengan manfaat meninggal itu adalah yang tercantum di dalam data. UP-nya berapa? Ya, UP-nya berapa? Itu yang kita harus tahu. Manfaat meninggal sebesar yang tercantum di data polis dikurangi manfaat dana tunai itu jika ada dan telah dibayarkan dan biaya terhutang jika ada. Dalam artian gini, nilai tunai itu terbentuk pasti, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya UP, ya kita punya UP adalah 1 miliar di sini, ya kan? Terus nasabah meninggal dunia, ternyata di usia 65 yang dimaksud dengan dikurangi manfaat dana tunai ini adalah kalau sampai di usia 65 tahun, kan sudah cair 20%. Berarti kalau nasabah meninggal yang cair tinggal 80%. Clear ya yang dimaksud di situ. Dan yang dimaksud dengan biaya terhutang itu maksudnya adalah seperti ini. Biaya yang timbul harus dibayar sama nasabah karena nilai tunai yang terbentuk di produk ini itu bisa diutang oleh nasabah. Nasabah boleh hutang dulu. Tak tarik dulu nih saldonya berapa nih tahun ke-10 nih. Oh, aku butuh duit. Aku mau tarik dulu misalkan adalah 20 juta. Maksimalnya 80% dari nilai tunai yang terbentuk. Dari nilai tunai yang tertera di situ maksimalnya adalah 80%. Dan tapi nasabah harus mengembalikan. Nah, kalau di tengah-tengah misalkan kita bicara di sini, nasabah penarikan di jalan di sini, lalu di tahun ke-15 nasabah meninggal dunia, maka UP cair akan dikurangi dengan utang. Jadi kalau kita bicara UP-nya berapa, terus ternyata di tahun ke-10 dia utang. Contoh kata adalah dia narik 100 juta. Nilai tunainya ada 200 juta, dia narik 50%, ya berarti adalah 100 juta ditarik. Dia belum sempat mengembalikan. Lalu terjadi resiko meninggal dunia di tahun ke-15. Berarti UP yang cair, itu berarti 1 miliar, tapi dikurangin dulu utangnya berapa? 100 juta. Oke, berarti 1 miliar kurangi 100 juta. Cairnya adalah 900 juta. Ya, itu aturan kalau nasabah meninggal dan dia punya utang di situ. Dan hutang ini berbunga. Bunganya kita pakai bunga BI rate. Catat ya, BI rate bukan bunga bank rate. Berarti lebih kecil daripada bunga bank. Otomatis biaya terhutang itu yang dimaksud adalah premi yang tertunggak plus bunganya, premi yang belum dibayar,
ya, premi yang jatuh tempo pada tahun polis dan bunganya berapa, pinjaman polis yang saya sebutkan tadi, ya, lalu pinjaman premi otomatis. Pinjaman premi otomatis dan bunga. Pinjaman premi itu adalah kalau nasabah selama beberapa bulan dia belum bayar premi, maka itu harus dikurangin dulu. UP-nya cair, harus dikurangi premi yang belum dibayar. Nah, untuk manfaat meninggal karena kecelakaan, tertanggung meninggal dalam jangka waktu harus 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya kecelakaan. Balik lagi, kalau nasabah meninggalnya di hari ke-95 sejak kecelakaan, maka manfaat ini tidak bisa cair. Ya. Lalu pengajuannya itu dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal meninggal atau sejak tanggal penempatan pengadilan jika tertanggung adalah hilang. Ya, pengajuannya dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal meninggal. Itu pengajuannya. Kalau nasabah itu hilang ya, teman-teman, dinyatakan hilang. Ini untuk manfaat meninggal. Nah, lalu kita bicara uang pertanggungan di MIP. Ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi. Misalkan di bulan Juli Ahmad usia 35 tahun membeli MIP. Di bulan Juli ini Ahmad membeli MIP dengan dengan UP-nya adalah 1 miliar. Preminya 15,9 juta per tahun. Nah, usia 50 tahun ya, kalau dia meninggal normal karena sakit, dia akan dapat 1 miliar. Kalau dia meninggal karena kecelakaan, berarti 1 miliar plus 50%, berarti 1,5 miliar. Kalau misalkan si Ahmad ini hidup sampai 65 tahun, berarti akan cair 20%. Bener gak? Dari UP dasar, berarti 200 juta. Nah, saat usia 75 tahun, kalau dia meninggal dunia normal, dia akan menerima uang pertanggungannya senilai 800 juta. Karena apa? 20%-nya sudah dicairkan saat usia 65. Berarti UP-nya sisa 800 juta. Nah, kalau nasabah ternyata si Ahmed ini meninggal di usia 75 ya, karena kecelakaan, berarti 800 juta plus 500 juta. Karena manfaat kecelakaannya berapa tadi? 50% dari UP dasar. Tetap 1,3 miliar. Terus kalau ternyata sampai 100 tahun, usia 100 tahun Ahmed tidak meninggal, maka UP ini akan diberikan ke Ahmed. Ya, jadi UP-nya tidak hilang. Menariknya di MIP kalau sampai 100 tahun UP-nya dia tidak hilang. Bukan nilai tunai yang cair, tapi uang pertanggungannya diberikan kepada si nasabah. Ya, di situ. Lalu kita bicara ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua, Agustus 2017 membeli polis MIP yang kedua. Nih, si Ahmed ini membeli MIP yang kedua. Ya, contohnya seperti itu. Masa pembayaran preminya 10 tahun, UP-nya 2 miliar. Preminya 31 juta sekian per tahun. Nah, berarti Ahmed ini sekarang punya 2 polis nih, teman-teman. Ya, punya 2 polis. Saat usia 50 tahun, ya berarti kalau sampai nasabah ini meninggal, polis pertama UP-nya 1 miliar, plus polis kedua UP-nya 2 miliar. Berarti cair berapa? 3 miliar dari 2 polis yang dia punya. Nah, kalau ternyata dia meninggalnya karena kecelakaan, berarti kan yang satu kan 1,5 miliar. Benar ya? Jadi 50% dari 1 miliar itu adalah 500 juta ditambah 1 miliar 1,5. Kalau yang 2 miliar ya, manfaat meninggal karena kecelakaannya di sini adalah harusnya itu adalah senilai 1 miliar. Harusnya adalah 3 miliar di sini. Ya. Tapi kenapa kalau kita bicara di sini kan harusnya kan 3 miliar ya. Benar nggak? Tapi kenapa kok 2,5? Karena kita jumlahkan. Kita jumlahkan totalnya di sini meninggal karena kecelakaannya harus maksimalnya 1 miliar. Meskipun 2 polis,
berarti manfaat meninggal karena kecelakaannya itu diakumulasikan. Jadi kan harusnya 3 miliar nih kalau kita bicara 50%-nya, berarti kan 1 miliar. Ya, 1 miliar berarti harus 3 miliar. Tapi kenapa 2,5 miliar? Karena harusnya 1 miliar, satu nama, 500 jutanya udah masuk ke sini. Ini berarti masih sisa 500 juta masuk ke sini. Ya, contoh kata. Berarti kan kalau 1 miliar, aku jelasin lagi ya, 1 miliar berarti kan manfaat karena kecelakaannya kan 50%. Berarti 500 juta. Otomatis 1,5 dong, ya kan? Terus yang 2M, harusnya 50%-nya kan 1 miliar. Nah, karena maksimalnya hanya 1 miliar, ya kan? Di sini sudah dapat nih 500 juta, berarti di sini tinggal 500 juta. Karena maksimalnya adalah 1 miliar. Ngeh ya sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau teman-teman belum tahu kita bahas lagi di grup teman-teman ya. Lalu hidup di usia, kalau nasabah hidup sampai usia 65 tahun, berarti dia akan tetap cair. Kalau di sini ada 20% dari UP dasar. 20% dari UP dasar berarti 200 juta, 20% dari 2 miliar berarti adalah 400 juta, berarti totalnya adalah 6 juta. Nah, kalau nasabah meninggal usia 75 udah dicairin nih di sini nih. Ya. Usia 75 nasabah meninggal. Ya. Berarti kan setelah dikurangin 400 juta tinggal 1,6 nih 2M-nya. Di sini tinggal 800 berarti cairnya ada 2,4. Nah, meninggal karena kecelakaan tinggal ditambahin lagi nih di sini 800 tambah 500 terus 1,6 tambah 500. Berarti totalnya 2,1 3,4. Nilai tunai yang terbentuk adalah 800 UP plus 1,6 setelah pencairan di sini. Berarti 2,4 miliar. Nah, ini adalah ilustrasinya. Teman-teman harus hati-hatinya di mana? Di manfaat tambahan accident yang 50%. Berarti itu diakumulasi. Kalau nasabah dia ngambil lagi UP, ya UP di situ, berarti dia sudah tidak bisa, misalkan dia ngambil yang ketiga nih, berarti dia sudah tidak bisa mendapatkan yang namanya manfaat rider accident. Karena sudah 1 miliar, sudah mentok di sini. Oke, clear. Menarik ya yang di sini ya. Nah, kepastian masa bayar. Kepastian masa bayar premi di sini, masa bayarnya nasabah boleh milih. Yang pertama adalah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Ya. Jadi, tapi kalau kita bicara dari akumulasi total, kalau selesai bayar 10 tahun, selesai bayar 15, selesai bayar 20 tahun, yang paling murah adalah di premi yang 5 tahun. Total akumulasinya dia paling murah di situ. Cuman kalau kita bicara premi berkalanya, jatuhnya dia akan lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang 10, 15, sama 20. Oke. Dan ketika Anda telah menyelesaikan pembayaran seluruh premi sesuai pada masa pembayaran, maka jaminan tidak akan ada tagihan susulan di masa mendatang. Tidak mungkin lapse, ya, tidak mungkin lapse lagi di situ. Lalu jaminan proteksi sampai 100 tahun, aktif apapun kondisi ekonomi saat itu. Jadi mau ekonomi naik, mau ekonomi turun dan lain sebagainya, pokoknya selesai bayar ini, selesai sudah. Kita tinggal nunggu mati. Nasabahnya tinggal nunggu meninggal atau ahli warisnya tinggal nunggu dapat warisan. Contohnya kayak gitu aja, ya. Jadi produk ini sangat-sangat menarik untuk mereka yang mendambakan yang namanya kepastian, teman-teman. Nah, kepastian dana tunai ini hati-hati. Kepastian dana tunai yang 20% tadi, 20% dari UP tadi, itu ada syaratnya. Yang pertama adalah kalau usia nasabahnya itu adalah 0 sampai 40 tahun, ya, berarti masa bayar 5 tahun, masa bayar 10 tahun, masa bayar 15 tahun, dan masa bayar 20 tahun, dia bisa mendapatkan 20%. Ya, di sini. Tapi, kalau nasabah itu bayarnya adalah, usia masuknya adalah 41 tahun sampai 50 tahun, biar dapat 20% pencairan di usia 65, ya,
dia harus mau nggak mau harus memilih masa bayarnya, masa bayar preminya adalah 5 tahun dan 10 tahun. Kalau nasabah usia ini ya ngambil masa bayarnya adalah 15 tahun di sini, berarti dia tidak akan mendapatkan tambahan 20, bukan tambahan, pencairan UP 20% saat usia 65 tahun. Nah, untuk usia nasabah yang sudah memasuki 51 tahun sampai 70 tahun, tidak ada manfaat 20%-nya. Ya, ini harus kita perhatikan di situ. Nah, yang pertama adalah 1 bulan sebelum jatuh tempo, nasabah akan mendapatkan notifikasi manfaat dana tunai. Ya, 1 bulan sebelum jatuh tempo. Yang kedua adalah dana akan ditransfer ke rekening nasabah setelah ada konfirmasi nomor rekening dari nasabah. Setelah nasabah ngasih nomor rekening, otomatis nanti akan ditransfer ke situ. Ya. Lalu yang berikutnya, pastikan seluruh data adalah benar atau lakukan pengkinian data sebelum notifikasi dikirimkan. Nah, ini hati-hati di sini teman-teman. Ya. Di sini tadi teman-teman. Oke, next. Nilai tunai. Nah, nilai tunai yang terbentuk tercantum dalam data polis. Jadi di situ nanti di ilustrasinya itu akan terbentuk nilai tunai dan itu adalah nilai pasti yang nilai terjamin oleh perusahaan. Dan besar nilai tunai itu meningkat selama masa kontrak dan itu dijamin, teman-teman. Ya, itu dijamin semuanya. Besar nilai tunai tergantung pada uang pertanggungan. Jadi besarnya nilai tunai itu tergantung dari UP-nya berapa, masa pembayaran preminya itu ngambil yang berapa, dan usia masuknya berapa. Otomatis akan berpengaruh besar kecilnya nilai tunainya. Bukan investasi ya, tapi adalah nilai tunainya. Nah, pada akhir polis, nilai tunai ini akan sama dengan uang pertanggungan. Di akhir polis atau usia 100 tahun, nilai tunai ini akan sama dengan nilai uang pertanggungan sisanya. Dan itu yang akan diberikan ke customer kalau nasabah itu panjang umur sampai usia 100 tahun, teman-teman. Nah, nilai tunai ini akan digunakan untuk jaminan polis otomatis, hanya untuk pembayaran premi lanjutan, atau pinjaman polis dapat digunakan untuk keperluan apapun. Jadi nasabah boleh utang di sini, ya, atau pinjaman polis otomatis bila nasabah belum, misalkan masa bayar 5 tahun nih, ya kan, 5 tahun, ternyata baru bayar 4 tahun, yang 1 tahun berikutnya belum dibayarkan. Nah, otomatis boleh nih akan ditarik, dipinjam sementara untuk bayar premi. Atau nasabah melakukan pinjaman polis, butuh dana sewaktu-waktu, mau ditarik dulu dananya, boleh nggak? Boleh. Tapi harus dikembalikan dengan bunga dengan BI rate, ya. Terus penebusan polis diberikan ketika penutupan polis. Kalau ternyata polis asuransinya itu ditutup oleh nasabah, maka nilai tunai yang pasti itu akan diberikan kepada nasabah. Ini menariknya produk ini, teman-teman. Jadi bukan lagi asumsi, bukan lagi gambaran kira-kira, tapi memang sudah pasti semuanya ada di sini. Yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan pinjaman premi otomatis. Nah, pinjaman premi otomatis itulah pinjaman premi atau automatic premium loan itu hanya dapat digunakan untuk pembayaran premi jatuh tempo. Yang dimaksud pembayaran premi jatuh tempo adalah misalkan jatuh temponya tanggal berapa, ternyata belum ada pembayaran sama nasabah, itu otomatis akan ditarik dari nilai tunainya untuk pembayaran premi ini sementara. Tapi dihitung sebagai hutang dan itu juga berbunga. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua adalah jika tidak ada pembayaran premi selama 30 hari sejak jatuh tempo. Ya, jadi setelah ini ternyata 30 hari tidak ada jatuh tempo, maka akan ditarik secara otomatis. Ya. Lalu pinjaman akan diambilkan dari nilai tunai sebesar premi jatuh temponya. Preminya per tahunnya berapa? Misalkan 50 juta. Berarti akan diambil dan dianggap sebagai pinjaman itu sebesar 50 juta. Nah, dan ini harus hati-hati. Jika nilai tunainya lebih kecil dari premi jatuh tempo, maka polis akan lapse. Jadi sebisa mungkin kalau sudah selesai bayar itu aman. Yang dikhawatirkan adalah kalau belum bayar premi, ternyata dia tidak melanjutkan pembayaran premi, bisa saja lapse kalau dia belum menyelesaikan pembayaran preminya, teman-teman. Ya, hati-hati untuk yang di sini. Tapi selama nasabah bayar premi sampai selesai, aman. Ya, tidak akan ada lapse lagi. Oke.
Jadi yang ini harus hati-hati dan harus diperhatikan teman-teman ya, semuanya di sini. Oke, next. Nah, yang dimaksud dengan pinjaman polis. Kalau yang dimaksud dengan pinjaman polis itu adalah hutang, jadi nilai tunai yang terbentuk. Jadi misalkan saldo yang terbentuk di situ adalah 100 juta. Nasabah butuh mau narik 50 juta. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh ditarik kapanpun. Maksimalnya adalah 80% nih. Maksimal pinjamannya adalah 80% dari nilai tunai yang terbentuk di situ. Nah, dan ini bisa dilakukan, pengajuannya bisa dilakukan kapan aja. Selama saldonya aja, itu dia bisa pengajuan untuk pinjaman kapan saja. Ya, di situ. Itu yang disebut dengan pinjaman polis. Lalu bagaimana proses pengembalian pinjaman polis? Nah, ini karena sifatnya itu pinjaman, maka wajib dikembalikan selama masa pertanggungan dan dikenakan bunga majemuk. Bunga majemuknya itu adalah bunga BI rate maksudnya. Jadi lebih kecil daripada bunga bank. Yang berikutnya, besar bunga majemuk berbeda setiap tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan BI rate-nya teman-teman. BI rate kan suku bunganya naik turun. Nah itu berubah-ubah setiap waktu. Tapi paling enggak ini akan lebih murah daripada bunga di bank yang ada di lapangan. Nah, berikutnya adalah jika tertanggung meninggal dunia pada saat pinjaman premi atau pinjaman premi otomatis, maka manfaat UP yang diberikan adalah UP dikurangi pinjaman atau UP dikurangin utangnya berapa, itu baru diberikan sisanya. Ya, ini ketentuannya. Hati-hati yang ini. Jadi kalau ditanyain, kalau misalkan nasabah meninggal dunia tapi ada utang di dalamnya, berarti UP yang cair adalah dikurangin utangnya dia berapa di situ. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contohnya adalah Ahmed, laki-laki tadi ya, dia mengambil masa bayar premi 10 tahun, UP 1 miliar, preminya sekian. Nah, dia bayar sudah dari 35 tahun, ya, dia dapat manfaat UP kecelakaannya sebesar 500 juta, UP dasarnya adalah 1 miliar. Masa bayarnya dia adalah 10 tahun di sini. Dia selesai bayar 10 tahun. Saat usia 65 tahun, maka akan cair 20% dari UP. Berarti berapa? 200 juta. UP kecelakaan masih berjalan dan UP-nya tinggal 800 juta. Nah, kalau sampai masa 100 tahun di sini tidak terjadi resiko apapun sama Ahmed, maka 800 juta ini akan cair sebagai nilai tunai. Nah, itu kalau kita bicara lancarnya di sini. Tapi kalau ternyata usia 50 tahun si Ahmed ini meninggal karena sakit, maka 1M cair. Meninggal dunia karena kecelakaan 1,5. Tahu ya ini rumusnya dari mana? Hidup 65 dia dapat 200 juta, meninggal dia 800 juta, ya, kecelakaan dapat tambah 500 juta, plus kalau dia panjang umur dia dapat 800 juta. Itu sama kayak di depan tadi. Nah, ini ketentuannya, spesifikasi produknya teman-teman ya. Spesifikasi produknya usia masuk tertanggung itu adalah 30 hari sampai 70 tahun. Jadi kalau nasabah usianya sudah di atas 70 tahun, itu sudah nggak boleh. 70 tahun 11 bulan itu masih boleh, karena kita pakai perhitungan last birthday. Ya. Lalu usia masuk pemegang polis adalah 18 tahun, harus masuk di situ. Masa pertanggungannya adalah sampai 100 tahun, ya. Semuanya di cover sampai usia 100 tahun. Masa bayarnya hanya ada 4, ya, yaitu 5 tahun, 10 tahun, 15, 20. Dan masa bayarnya boleh dengan cara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. Mata uang saat ini baru kita pakai IDR, tapi sudah akan dikembangkan untuk yang USD, teman-teman. Nah, modal faktor dalam di sini adalah perhitungan premi. Jadi kalau misalkan tahunan misalkan kita ketemu preminya adalah 15 juta sekian. Ya, 15 juta 900. Premi per tahunnya adalah 15 juta 920 sekian. Nah, kalau kita ngitung, jadi kita rumusnya itu paling enak kita ngelihat dulu premi tahunannya. Premi tahunannya berapa? Sekian. Kalau mau semesteran berarti berapa? Premi tahunan dikalikan dengan ini 0,52. Ya. Kalau kuartalan berarti premi tahunan dikalikan dengan ini
Kalau bulanan, premi tahunan dikalikan dengan 0,097. Ini ketemunya adalah ini. Jadi misalkan mau yang masa bayarnya ada 5 tahun, ketemu preminya 100 juta. Misalkan contoh nih 100 juta. Kalau semesteran berapa? 100 juta kali 0,52. Nah, ini faktor perhitungannya. Kalau mau bayar bulanan berarti 100 juta ya dikali 0,097. Itu paling gampangnya kita harus ngapalin ini. Tapi paling enak kita bikin ilustrasi atau kita lihat tabel aja lah. Ya, tabel kan bisa kita simpen di handphone tuh. Jadi kita bisa pakai di situ. Nah, ide penjualannya untuk kita nih misalkan. Ide penjualannya contohnya adalah sebenarnya ide penjualan ini kita akan bahas di workshop ya teman-teman, ide penjualan untuk MIP-nya. Nah, ini ide penjualan biar nasabah itu mau membeli premi yang tahunan. Jadi sebisa mungkin digiring nasabah itu bayarnya premi tahunan biar kita juga dapat angkanya atau FYP-nya juga lebih gede teman-teman. Bayangin kalau kita nasabah bayar premi tahunan itu adalah senilai 500 per tahunnya ada 15 juta ya. Kalau nasabah maunya bayarnya 6 bulanan, bayangin infoin ke dia, Pak selisih 4% loh. Bayangin kalau semesteran 82 sekian dikalikan 2 berarti setahun hasilnya ini. Kalau nasabah bayar 3 bulanan dikalikan 4 berarti hasilnya ini. Nasabah bayar bulanan dikalikan 12 hasilnya ini. Selisihnya akan gede banget. Bayangin nasabah bayar bulanan sama bayar tahunan selisihnya 16%. Pasti nasabah akan milih bayar mana? Bayar tahunan. Itu harus kita sampaikan ke mereka. Ya, selisihnya gede banget di situ, teman-teman. Hati-hati. Nah, ini spesifikasi produk lagi. Untuk uang pertanggungannya itu minimalnya teman-teman harus 50 juta. Minimalnya adalah 50 juta minimum UP-nya. Dan maksimum UP-nya adalah sesuai dengan angka kewajaran. Ya, angka kewajaran. Kalau masih di bawah 17 tahun atau maksimal 17 tahun, maksimalnya adalah 2 miliar. Tapi kalau kita bicara UP maksimum yang nggak ada maksimumnya. Kecuali yang di bawah 17 miliar. 17 tahun, sorry. Lalu manfaat meninggal adalah 100% uang pertanggungan. Ya, dikurangi manfaat dana tunai yang telah dibayarkan ya yang usia 65 tadi atau ada utang. Nah, menariknya teman-teman, bedanya kalau MIP ini kalau nasabah meninggal dunia ya, kalau nasabah meninggal dunia itu yang cair cuman UP. Nilai tunainya dia nggak cair. Beda dengan unit link. Kalau unit link UP-nya cair plus nilai investasi yang terbentuk berapa itu cair. Kalau MIP itu enggak. Ya, hati-hati. Lalu manfaat meninggal karena kecelakaan dia 50% UP ya, mana yang lebih tinggi di situ. Lalu manfaat dana tunai. Manfaat dana tunai di usia 65 tahun dengan aturan ini tadi. Ya, usia masuknya berapa? Harus hati-hati. Ya, teman-teman. Gitu. Terus manfaat akhir polis 100% uang pertanggungan ya setelah dikurangin yang sudah dicairkan tadi. Setelah sampai 100 tahun, UP-nya berapa sisa itu yang dicairkan. Situ. Lalu ketentuan underwriting semuanya full underwriting ya, harus pertanyaan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Free look periodnya adalah 14 hari kalender. Setelah polis diterima, nasabah boleh membatalkan polisnya kalau memang tidak sesuai ya. Tapi pastinya semua premi dikembalikan dikurangin biaya cetak polis. Masa tunggu untuk jiwanya tidak ada. Masa leluasannya ada 30 hari sejak jatuh tempo. Jadi sejak jatuh tempo nasabah belum bayar premi boleh. Kalau meninggal dunia tetap dibayarkan ya. Tapi masa tenggangnya cuma 30 hari. Masa pemulihan adalah 24 bulan sejak polis lapse. Jadi 2 tahun sejak polis lapse dengan membayar seluruh kewajiban yang tertunggak. Proses underwriting diulang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan underwritingnya akan diulang lagi. Kalau harus ada medis berarti harus di medis lagi juga. Lalu perubahan uang pertanggungan diperbolehkan diajukan sebelum ulang tahun polis dalam masa pembayaran premi. Ya, kalau masa pembayarannya 5 tahun, setelah 5 tahun sudah nggak bisa perubahan pertanggungan. Ya, tapi kalau masih 5 tahun boleh. Ya, atau ngambilnya masa bayaran 10 tahun. Selama 10 tahun itu dirubah preminya boleh. Dirubah uang pertanggungannya boleh, tapi setelah 10 tahun udah nggak boleh. Penghentian polis diperbolehkan dengan mengembalikan nilai tunai yang terbentuk di sana. Nah, itu. Lalu ini incostable period
itu adalah hal yang tidak dapat dibantah adalah periode 2 tahun sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal pemulihan polis mana yang lebih tinggi. Ya. Masa di mana pihak perusahaan asuransi tidak dapat menolak klaim kecuali apabila terdapat informasi, data, keterangan dan menyatakan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini ya kita harus baca. Nah, dalam hal ini polis menjadi batal dan pertanggungan tetap berhak atas seluruh premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung. Jadi kalau sampai ada yang tidak clear di awal, ya berhak diputus secara sepihak, teman-teman. Nah, itu tadi untuk kita bicara masalah spesifikasi produk MIP dan sedikit penjelasan dari produk-produk MIP kita. Nah, jadi teman-teman, nextnya kita akan membahas nanti masalah berakhirnya polis dan pengecualian Maestro Infinite Protection serta ide penjualannya kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman pelajari ini dulu. Apa yang tidak teman-teman pahami dari video ini silahkan share di grup atau tanyakan langsung ke leadernya agar kita bisa belajar di situ dan kita semakin memahami luar biasanya produk Maestro Infinite Protection ini. Ya teman-teman, salam sukses selalu, be lucky, be rich and success together.